Secara geografis, letak Pulau Nunukan berada di ujung utara Pulau Kalimantan, sehingga dari segala aspek daerah ini disebut sebagai wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan. Namun, jika bertandang di bumi Penekindi Debaya ini, sejumlah wisata tren dan unik tersaji. Beberapa wisata menjadi buruan para traveler saat berkunjung ke Nunukan, seperti wisata Rumah Dua Negara, Pantai Batu Lamampu, air terjun Binusan, hingga kuliner primadona, yakni sate tudai. Baru-baru ini, wisata yang belum lama beroperasi juga menjadi satu dari sekian destinasi wajib yang patut dikunjungi ketika berada di wilayah perbatasan, yakni wisata Sailanuka milik Lapas Kelas 2 Nunukan. Sarana asimilasi edukasi menjadi wisata untuk memanfaatkan puluhan hektar lahan kosong di area lapas oleh warga binaan Lapas Nunukan, bertujuan untuk pembinaan dan pengalihan mindset agar terdorong melakukan kegiatan positif saat menjalani masa penahanan. Wisata ini telah mampu menjadi magnet para traveler lokal hingga mancanegara. Meski baru beroperasi 3 bulan, jumlah kunjungan telah menembus belasan ribu orang. Lahan yang dikelola warga binaan ini diisi tanaman sayur-sayuran, cabai, ubi, jagung, nanas, mangga, durian, hingga kelapa sawit. Pengunjung juga dapat melihat peternakan seperti sapi, ayam, bahkan ikan air tawar. Wisata Sailanuka menyajikan bangunan miniatur sel tahanan Soekarno, hukuman pancung hingga bangunan hukuman gantung. Wisata Sailanuka dengan segala fasilitasnya tidak terlepas dari peran Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nunukan, Iwayan Nurastawibawa, bahwa paradigma masyarakat kepada warga binaan menjurus kepada hal-hal yang bersifat destruktif, bahkan dianggap berbahaya. Untuk mengubah mindset itu, sebelum warga binaan menghirup udara segar, dibutuhkan bukti dan budaya hidup yang positif, sehingga dengan memperkerjakan warga binaan pada kegiatan kreativitas secara perlahan akan membentuk jati diri yang lebih baik. Sejak diresmikan Bupati Nunukan pada 20 Agustus 2022 lalu, wisata Sailanuka telah mencatat sebanyak 15.000 pengunjung, mulai dari anak-anak hingga lanjut usia, karena wisata Sailanuka dibangun sebagai sarana edukasi masyarakat Nunukan yang ingin melakukan proses pembelajaran pada sektor agrowisata. Pendapatan yang berasal dari pembayaran karcis merupakan langkah Lapas Nunukan dalam mendorong peningkatan keuangan negara. Hasil dari wisata Sailanuka sebagian besar akan dimasukkan ke dalam pendapatan negara bukan pajak atau PNBP, dan selebihnya akan dipergunakan untuk pengembangan, pengamanan, dan kebersihan lingkungan. Pertama, dengan adanya SAI ini, para narapidana atau warga binaan yang kita sekarang sebut warga binaan itu akan lebih terbina, lebih terdidik, lebih terlatih, sehingga nanti dia keluar itu memiliki pengetahuan, memiliki bekal keahlian lah untuk hidup di luar nanti, supaya mereka bisa hidup dan bisa mendatangkan uang sehingga tidak lagi mengulangi pelanggaran hukum gitu kan. Terus yang kedua, kepada masyarakat sendiri, dengan melihat adanya SAI seperti ini, tentu kita masyarakat kami ajak berpikir bahwa ternyata narapidana itu atau warga binaan itu tidak seperti yang mereka pikirkan selama ini, jahat dan sebagainya. Tapi mereka juga bisa berkarya seperti masyarakat yang di luar, dengan karya-karya mereka yang tidak kalah. Besarnya angka kunjungan setiap minggunya secara perlahan menumbuhkan inovasi-inovasi liar dan berani, karena pihak Lapas Nunukan telah mengagendakan wisata Sailanuka dalam waktu dekat segera memiliki kolam renang dan sirkuit Mandalika Minion untuk menyalurkan minat dan bakat anak-anak di perbatasan. Hal ini ditunjang dengan hamparan pemandangan alam dan sejumlah keindahan yang dimiliki wisata Sailanuka, yang sejatinya membekas pada setiap pengunjung setelah menginjakan kakinya ke lokasi ini. Seperti seorang pengunjung, warga Jalan Sungai Bilal, Kelurahan Nunukan Barat, Hamid, mengungkapkan, berawal dari keingintahuan dengan keindahan wisata Sailanuka karena sebelumnya hanya mendapat informasi di kalangan kerabatnya,
maka ia bersama istrinya rela menempuh jarak 50 km hanya untuk menghilangkan rasa penasaran ini. Setelah saya datang di sini ya, ternyata tempat ini bagus, menyenangkan, udaranya segar. Nah, tempat foto pun banyak, bukan satu tempat aja, banyak tempatnya. Insya Allah minggu depan, dan mungkin saya akan datang lagi bersama keluarga, bersama anak-anak saya. Dengan keberadaan wisata Sela Nuka saat ini, menurut Hamid, masyarakat Nunukan tidak perlu jauh-jauh keluar Nunukan, serta membutuhkan biaya besar jika ingin berwisata. Mengingat wisata edukasi ini telah memiliki keindahan dan fasilitas memadai dan mampu menyejukkan hati serta menghilangkan kejenuhan setelah lelah beraktivitas. Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan.